Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hajam MAG selaku dosen pengampu pendekatan studi Islam. Teman-teman kelas A PJJ-PAI yang saya hormati, perkenankan kami dari kelompok 2, diantaranya ada saya sendiri, Ade Priyadi, kemudian ada Ibu Ainul Azizah serta Ibu Hasrinul Azizah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan makalah dengan tema konsep studi Islam dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir, analisis Quran surat Al-Luqman ayat 12-15. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan 3 topik pembahasan, yang mana pembahasan pertama yaitu konsep studi Islam pendekatan tafsir yang akan dibawakan saya sendiri. Kemudian poin yang kedua ada studi Islam pendekatan Ibnu Katsir yang akan disampaikan oleh Ibu Ainul Azizah. Kemudian poin yang ketiga analisis tafsir Ibnu Katsir Quran surat Al-Luqman ayat 12-15 yang akan dipaparkan oleh Ibnu Hasri. Baik, untuk poin yang pertama, konsep studi Islam pendekatan tafsir. Bahwasanya kajian-kajian terhadap konsep-konsep dalam studi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam, baik secara teologis, moral maupun sosial. Salah satu pendekatan yang umum yang digunakan dalam memahami ajaran Islam adalah melalui tafsir Al-Quran. Nah, tafsir itu sendiri merupakan alat utama untuk mengurai makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, termasuk dalam menjelaskan konteks historis, sosial, dan pesan moral yang relevan dalam kehidupan umat Islam. Dari berbagai macam tafsir yang ada salah satu tafsir yang kita kenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir sendiri adalah sebagai salah satu tafsir yang paling diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Tafsir ini memiliki atau menempati posisi penting dalam mengurai ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan komprehensif. Salah satu ayat yang memiliki nilai relevansi tinggi dalam studi Islam yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 12-15. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh memahami tentang analisis Quran surat Al-Luqman ayat 12-15, di sini saya akan membacakan biografi singkat terkait tentang Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sendiri mempunyai nama lengkap yaitu Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursi Ad-Damashqi. Ia adalah seorang hafiz, ulama, serta pemikir. Ia lahir pada tahun 1300 Masehi di Busra, Suriah, dan wafat pada tahun 1374 Masehi di Damaskus, Suriah. Ibnu Katsir dilahirkan dengan nama asli Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursi Ad-Damashqi. Ayahnya bernama Syihabuddin. Pekerjaan ayahnya yaitu seorang ahli fikih dan ahli pidato. Kemudian Ibnu Katsir menempuh pendidikan sejak usia dini. Ia belajar menghafal Al-Quran sambil mempelajari qiraatul Quran. Ia juga belajar fikih, usul fikih dan hadis. Tercatat di sini guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin Al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Ia juga berguru kepada Ibnu Taimiyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu Al-Qayyim ia mendapat arahan ahli hadis terkemuka di Suriah. Ibnu Katsir diberikan ataupun diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah oleh Gubernur Mangkali Buga. Mangkali Buga itu salah satu bagian wilayah di Damaskus, Suriah. Nah, kemudian keilmuan Ibnu Katsir di sini tercatat bahwasanya Ibnu Katsir
mempunyai banyak keilmuan, diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sejarah, dan ilmu fikih. Salah satu yang kita ketahui bahwasanya Ibnu Katsir yaitu ilmu tafsirnya. Ibnu Katsir menulis tafsir Al-Quran yang dikenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid. Ini masih menjadi bahan rujukan berbagai macam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku Fadail Quran atau keutamaan Al-Quran, berisi ringkasan sejarah Al-Quran. Nah, untuk belajar tafsir, di sini Ibnu Katsir mempunyai metode sendiri dalam bidang tafsir, yakni tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. Selanjutnya, bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi. Sebab menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. Kemudian jika keduanya didapatkan, jika penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat, karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks turunnya Al-Quran. Kemudian setelah ketiga tahap tersebut belum juga didapatkan penafsirannya, maka penafsiran dilanjutkan ataupun didapatkan dari para tabi'in. Jadi sangat perinci untuk mengetahui tafsir ataupun makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi studi Islam perspektif tafsir Ibnu Katsir akan disampaikan oleh sahabat saya, Ibu Ainul Azizah. Kepadanya saya persilakan. Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu buku paling terkenal yang berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Quran. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan yang kedua, yaitu studi Islam perspektif tafsir Ibnu Katsir. Pada studi Islam perspektif tafsir Ibnu Katsir memiliki 6 ciri. Yang pertama, tartib mushafi atau tahlili. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan ayat lain. Yang ketiga, mengutamakan pemahaman dari Al-Quran. Yang keempat, menggunakan hadis. Yang kelima, pendekatan normatif historis. Dan yang terakhir, semi semantik atau maudhu'i. Nah, Ibnu Katsir cenderung lebih menggunakan bentuk tafsir bil maksur, di mana metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan melihat istihad para sahabat dan tabi'in. Menurut Ibnu Katsir, bahwa metode tersebut adalah metode terbaik dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Katsir berusaha untuk tetap berpegang pada tradisi penafsiran yang telah ada sebelumnya, sambil tetap memberikan analisis yang mendalam. Dalam penyajian tafsir, Ibnu Katsir menggunakan metode analitis atau tahlili untuk menjelaskan ayat-ayat secara mendalam, mencakup analisis terhadap kosakata, arti yang dikehendaki, serta konteks ayat, termasuk ijaz dan balaghah atau keindahan bahasa dalam Al-Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyajikannya secara urut, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah hingga Anas, sesuai dengan mushaf Utsmani, dengan tidak mengabaikan aspek asbabun nuzul dan juga munasabat atau melihat hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. Namun demikian, metode penafsiran juga bisa dikatakan semi tematik, karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat sesuai urutan ayat yang dianggap memiliki keterkaitan, sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara ayat secara lebih utuh. Kadang 2 ayat, 3 ayat, kadang juga 4 ayat.
Sebagai contoh, surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15 yang akan kami analisis bersama dengan konsep studi Islam yang akan dibahas secara lebih lanjut atau secara lebih lengkap di pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya analisis tafsir Ibnu Katsir terhadap Quran surat Luqman ayat 12 hingga 15 dan relevansinya terhadap konsep studi Islam. Yang pertama ayat 12, yakni berisi tentang nasihat Luqman tentang syukur kepada Allah. Syukur di sini bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga perilaku dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan pada Allah. Ya, selanjutnya ayat 13. Pada Quran surat Luqman ayat 13 berisi tentang perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menekankan tentang pentingnya tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di sini menekankan tentang ilmu tauhid. Selanjutnya pada ayat 14 berisi tentang perintah berbakti kepada orang tua. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Selanjutnya ayat 15. Pada ayat 15 berisi tentang batasan ketaatan kepada orang tua. Ibnu Katsir menjelaskan lebih luas lagi, bukan hanya tentang orang tua, tapi bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk yang di dalamnya terdapat kemaksiatan pada Allah. Selanjutnya, relevansi konsep studi Islam dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran surat Luqman ayat 12 hingga 15. Pada Quran surat Luqman ayat 12 hingga 15 berbicara tentang pentingnya mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan kepada anak-anak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ilmu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga kepribadian. Yang seperti yang sering kita dengar, kalau hanya untuk mentransfer pengetahuan, Google pun bisa. Tapi kalau kepribadian itu harus menggunakan pedoman yang pasti, yaitu Al-Quran dan Hadis. Harus menggunakan teori-teori yang benar dan dengan guru yang baik. Ya, dimana konsep studi Islam ini sangat relevan pada masa kontemporer maupun modern saat ini. Konsep studi Islam dalam pandangan Ibnu Katsir sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengajarkan generasi penerus bangsa, anak-anak hingga dewasa untuk menjadi pribadi yang berpengetahuan luas, beriman, serta berakhlakul karimah atau berkepribadian baik. Karena kalau hanya pengetahuan saja untuk saat ini sangat mudah, karena sudah era perkembangan teknologi yang memudahkan semua orang untuk mengakses segala pengetahuan. Tapi untuk bentuk akhlak, karakter, pendidikan agama yang melekat pada kepribadian seseorang memang membutuhkan sumber-sumber yang kuat, guru-guru yang kompeten, serta guru-guru yang lebih kepada teladan daripada teori. Ya, sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di portal akademik ataupun komentar video berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.